Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast Budi Mulia kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Jihan. Saya akan menjadi host di podcast kali ini. Nah, sebelumnya aku tuh nggak sendirian guys. Aku bersama kakak alumni yang dulunya tuh pernah memimpin sekolah Budi Mulia ini. Jadi kakak alumni ini tuh berhasil masuki universitas negeri yang emang terkenal di Indonesia. Dengan siapa? Halo Kak. Hai, halo semuanya. Jadi di sini aku balik lagi. Kalau kalian nyadar, aku ada di episode 1 podcast SMA Budi Mulia ya. Aku bakal ngenalin ulang diri nih, boleh? Boleh. Boleh, oke. Halo semuanya, kenalin lagi. Aku Fazia Alivia Mumtaz. Tapi orang-orang di BM tuh kenal aku tuh Jia. Aku sekarang udah alumni lulusan 2023 dan alhamdulillahnya sekarang aku lagi melanjutkan studi di IPB University. Jadi gitu guys. Jadi aku tuh nggak sendirian karena ditemani oleh Kak Jia. Nah, untuk sebelumnya aku akan menanya-nanyakan nih tentang Universitas Kak Jia, atau gimana sih caranya kita masuk ke universitas tersebut, persiapan dari Kak Jia, tips-tipsnya dan lain-lainnya. Oke. Untuk yang aku pengen tahu nih Kak, asal-usul kakak buat masuk ke IPB tuh kayak gimana nih? Asal-usul tuh berarti lebih ke cerita ya? Iya, boleh cerita, boleh. cerita. Oke, pertama itu ya, sebenarnya kenapa aku bisa milih IPB? Dari kecil tuh aku udah sering ke rumah temen ayah aku, dan itu tuh di Dramaga, deket IPB. Jadi dari dulu tuh aku udah tahu IPB, dan aku juga dulu bilangnya kayak, ini kampus apa ya, kok kayak Kebun Raya Bogor, karena emang di sana tuh asri gitu kan. Nah, semakin lama aku semakin cari tahu tentang IPB dan semakin kayak jatuh cinta pada pandangan pertama lah istilahnya. Ke IPB ini gitu kan. Nah, kelas 10 aku mulai menseriuskan diri aku buat cari tahu gimana sih caranya aku masuk IPB selain lewat jalur tulis itu, jalur tes atau UTBK lah kita taunya. Terus kelas 11 aku berkesempatan buat jadi ketua OSIS. Sebenarnya ini FYI ya guys, FYI banget. Waktu aku wawancara kenapa aku mau maju jadi paslon, jadi pasangan calon ketua OSIS, itu salah satu alasannya pas ditanya kenapa kamu mau maju jadi pasangan calon, itu selain untuk emang aku pengen implementasiin kepemimpinan aku di SMA ini, itu alasan lainnya juga karena aku pengen mulai lewat jalur ketua OSISnya IPB ini. Oh gitu. Iya, karena setelah aku cari tahu IPB itu benar-benar menjunjung tinggi kepemimpinan. Makanya kenapa IPB ini selalu setiap tahunnya menerima jalur ketua OSIS. Oh, jadi termotivasi. Iya. Jadi aku termotivasi dan aku mulai jadi ketua OSIS tuh, dan alhamdulillahnya aku mau kasih banget sama buat teman-teman yang udah milih aku waktu itu ya. Aku diamanahin buat jadi ketua OSIS di tahun 2021-2022 ya. Dan di situ aku mulai buat bangun semua branding aku di ketua OSIS ini. Dan waktu kelas 12 aku coba sebelumnya aku lewat jalur ketua OSIS ini, aku nyoba juga nih jalur FLP. Mungkin ada teman-teman yang udah tahu ya FLP, dan juga adik-adik juga yang sekarang udah ada ikut beberapa. Itu aku lewat jalur FLP, tapi aku cuma tembus sampai 50 besar. Jadi belum sampai 10 besar ini. Kalau 10 besar kan udah masuk IPB-nya kan. Nah, ya udah dari 50 besar ini aku nggak lolos, terus aku coba lagi di tujuan utama aku lewat jalur ketua OSIS. Dan alhamdulillahnya aku lolos dia, dan sekarang aku di IPB. Wih, keren banget. Jadi karena jalur ketua OSIS itu bisa mendapatkan kesempatan yang besar ya guys. Nah, untuk kelas 12 nih, Kak Jia tuh ada ikut lomba yang dari fakultas IPB tersebut, dari universitas IPB tersebut gak? Di kelas berapa? Di kelas 12, yang mungkin ada program dari IPB-nya tersebut atau gimana? Oh, kalau untuk dari program IPB aku cuma ikut yang FALP, itu Future Agile Leader Program, dan itu tuh program langsung dari Hima alumni IPB. Nah, itu tuh emang programnya tuh sebenarnya bukan lomba ya, kayak lebih ke program kepemimpinan, leadership, yang mana nanti disaring dan 10 orang itu dapat golden ticket. Oh gitu. Tapi di samping 10 orang dapat golden ticket ini,
orang-orang yang 50 besar, 500 besar itu pun bisa mendapat benefit gitu loh. Ya seperti aku yang 50, aku berhasil ikut bootcamp gitu. Jadi benefitnya tuh keren banget. Banyak banget. Betul banget. Nah, untuk kelas 12 nih ada nggak sih persiapan yang benar-benar harus ditekunin banget dari kajian sendiri tuh, mungkin dari yang emang belajarnya berjam-jam atau gimana? Kajian sendiri Buat di kelas 12 ya. Iya. Mungkin di sini aku mau sekalian nyampein aja kali ya buat teman-teman sekalian yang masih kelas 12 gitu. Sebenarnya kalau buat kelas 12 ditanya ada nggak sih rasa penyesalannya, itu banyak banget. Ya, Banyak banget ya kalau penyesalan. Pertama karena aku nggak fokusin lomba-lomba waktu kelas 12, dan yang kedua ini aku nggak buat UTBK tuh sebenarnya aku udah pesimis duluan. Dari awal tuh aku udah pesimis ikut UTBK kan, karena aku ngerasa waktu aku tuh dipakai buat organisasi-organisasi dan kegiatan lainnya gitu waktu aku kelas 12. Jadi aku nggak tekunin di belajar. Nah, kalau misalnya buat kelas 12 sendiri aku fokusin di organisasi, tapi untungnya ada hasilnya gitu ya. Iya, jalur prestasi. Ya kalau misalnya buat teman-teman semua itu, menurut aku ya kalian itu fokusin di lomba, banyak-banyakin lomba, karena lomba itu kepake banget guys. Nih, kalian mau daftar jalur mandiri atau jalur, jadi di IPB itu juga ada jalur PIN. Jalur PIN itu jalur buat prestasi. Oh Iya. iya. Kalian mau daftar beasiswa atau apapun itu pasti dimintain sertifikat lomba, maupun akademik ataupun non akademik kayak gitu. Jadi banyak-banyakin lomba dan belajar juga tekunin gitu. Oh, berarti emang sertifikat tuh sangat penting ya Ngaruh. buat di universitas itu. Jadi sebelum kajian masuk ke IPB ini tuh ada nggak sih jurusan? Sebelumnya jurusan kajian itu apa? Kasih tahu untuk teman-teman. Aku jurusan apa nih? Aku jurusan Fakultas Peternakan, Prodi Teknologi Produksi Ternak. Wah, peternakan guys. Ya. Sebelum kajian milih jurusan itu ada nggak sih jurusan yang lain gitu untuk masuk ke IPB? Jurusan yang lain ya, selain peternakan. Mungkin ini dulu kali ya, kenapa aku tiba-tiba milih peternakan. Iya, mungkin ada yang heran ya sih kayak, nih ngapain sih, kenapa tiba-tiba peternakan? Karena ya nggak cuma satu atau dua orang itu emang agak underestimate ya ke peternakan gitu ya. Jatuhnya kayak ke IPB juga ngapain sih pertanian segala macam gitu kan. Cuma dari aku sendiri pun awalnya aku bingung kenapa aku milih peternakan, tapi semakin lama aku jalanin aku enjoy aja sih. Dan awalnya itu sebenarnya gini, aku milih peternakan karena nilai rapot aku tuh yang paling tinggi tuh biologi. Tapi aku nggak mau ngambil rumput kesehatan, jadi aku ngambilnya peternakan. Dan setelah aku cari tahu juga, aku nanya-nanya ke cutting segala macam sebelum aku input jurusan ya. Aku nanya-nanya kan jurusan yang emang selinear sama peternakan, sama biologi dan gak rumput kesehatan tuh apa sih? Dan mereka tuh bilang kayak, oh ada peternakan atau ada perikanan gitu kan. Kehutanan juga masuk sih, cuma aku kayak mikir-mikir lagi di antara itu semua, oh kayaknya aku lebih interest, lebih tertarik ke peternakan ini gitu. Oh gitu. Iya, kalau tadi ditanya sebelumnya emang sebelum peternakan aku mau apa? Iya. Sebelum peternakan aku pengen SKPM, dan itu jadi salah satu alasan terbesar aku kenapa aku pengen ke IPB. Oh gitu. Iya, karena kata dulu, kamu tahu nggak? Apa tuh? Di IPB itu SKPM waktu dulu ya sebelum pemerataan, di IPB itu satu-satunya komunikasi yang bisa dimasukin sama anak IPA. Iya, dari dulu tuh aku pengen banget masuk ilmu komunikasi, tapi aku IPA dan aku tuh kayak nggak merasa aku bisa nih. Aku bisa nggak ya lintas jurusan? Secara kan kalau injur kan belajarnya dari awal lagi ya. Ya, jadi aku kayak ngejar IPB aja kali ini SKPM, tapi ternyata masuknya peternakan guys. Oke, untuk sebelumnya teman-teman kalau ada yang belum tahu SKPM itu apa, jadi SKPM itu Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat ya Kak? Iya, nah di SKPM Study ini jadi tuh ada fakultas FEMA, yaitu Fakultas Psikologi Manusia, itu ada program studinya. Nah, Ajia tahu nggak nih program studinya itu mengacu apa dan kriterianya itu seperti apa agar kita bisa lolos dari program studi itu? FEMA ya, karena sebelumnya aku Fakultas Peternakan, jadi mungkin aku bakal kasih info sedikit aja ya mengenai FEMA, karena kan secara umumnya aja gitu ya. Dan buat teman-teman semuanya nih, karena
sepengalaman aku sebagai anak SMA, rata-rata tuh emang banyak banget yang punya minat besar ke ilmu komunikasi mungkin ya. Dan SKPM ini kan sains komunikasi dan pengembangan masyarakat. Ya, rumpun utamanya dia di komunikasi. Kalau misalnya yang setahu aku ya, FEMA ini, fakultas FEMA itu kan Fakultas Ekologi Manusia. Dimana fakultas ini tuh emang lebih mengacu kepada masyarakat melalui cara sains gitulah istilahnya. Dan di salah satu FEMA ini ada jurusan namanya SKPM, dan SKPM ini lebih ke kalian ke masyarakat, tapi gimana sih cara kalian komunikasi bersama masyarakat ini. Jadi beda nih sama ilkom yang pada umumnya. Kalau misalnya ilkom pada umumnya itu kan ada pembagiannya, mereka bisa ke broadcast, ke jurnalistik, atau ke marketingnya gitu, marketing komunikasi. Tapi kalau misalnya khusus di IPB, di SKPM itu lebih ke gimana sih cara kalian berkomunikasi sama masyarakat luas kayak gitu. Kalau setahu aku. Jadi kita berhubungan dengan masyarakat itu. Iya, lebih ke sosial. Sosial. Oh, siap. Oke. Jadi ada pertanyaan nih Kak dari teman aku namanya Tika. Dia menanya, untuk murid di sekolah penggerak ini tuh bisa nggak sih masuk ke IPB, atau hanya sekolah yang nggak ada kurikulum merdekanya, yang nggak ada IPA IPS-nya? Gimana nih Kak? Buat sekolah penggerak ya, sebenarnya nggak ada hubungannya sih ya, karena siapapun bisa masuk IPB, siapapun bisa masuk PTN. Dan kalau misalnya sekolah penggerak ini kan berarti mereka pakai kurikulum merdeka ya. Dan setahu aku itu sekarang tuh udah ada pemerataan, kayak anak IPA boleh masuk IPS, anak IPS pun boleh masuk IPA. Mungkin kalau misalnya kedokteran enggak ya, kedokteran harus tetap gitu ya, karena kan susah gitu kalau kedokteran. Kalian anak IPS tiba-tiba mau ngurusin orang buat kedokteran gimana? Nggak bisa. Iya. Jadi kalau misalnya pertanyaannya bisa nggak sih? Bisa, pasti bisa, asal kalian mau fokus belajar aja gitu. Tuh guys, jadi mau siapapun tuh bisa masuk asal kita tekunin belajarnya. Kita benar-benar harus niat gitu. Nah, untuk selanjutnya di jurusan kakak ini, kakak ada nggak sih first impression kakak yang emang menurut kakak yang emang kakak dapetin banget dari dulu, yang pengen kakak dapetin banget? Perasaan kakak? Perasaan aku waktu masuk ke terima di Universitas IPB University ini, perasaannya gimana sih? Kayak kalian pengen sesuatu, terus kalian dapet, senengnya tuh kayak gimana gitu. Tapi setelah aku jalanin, ya emang benar kata orang-orang, senengnya waktu keterima doang gitu kan. Karena banyak ya yang bilang kayak gitu ya. Ini kalian yang lagi senang-senang, euforianya sekarang doang nih. Nanti kalau udah jalanin gimana gitu kan. Manis di awal doang. Iya benar. Aku ngerasain itu, tapi lagi-lagi aku balik. Aku kalau misalnya lagi ada di fase capek nih ya, kayak ya emang aku baru semester 1, tapi kan namanya adaptasi ya guys. Adaptasi transisi dari masa SMA ke masa kuliah itu menurut aku cukup berat kalau misalnya kita emang nggak punya fondasi kuat gitu loh. Kayak aku di sana sendiri kan, di sana aku nggak ada saudara dan aku pun tinggal di asrama ini. Di asrama IPB. Oh iya. Ya jadi kalau misalnya aku lagi capek, aku lagi jenuh, aku lagi ngerasa aduh time management aku gimana, itu aku balik lagi ke aku ingat gimana dulu perjuangan aku buat masuk ke IPB ini, dan gimana rasa senengnya aku waktu aku buka pengumuman pas lagi acara Maulid Nabi di sekolah. Ya, waktu itu aku buka dan aku inget-inget lagi rasa nggak percaya aku, kayak oh aku udah di IPB ya kayak gitu. Jadi balik lagi ke prinsip awal kajian ya. Iya, jangan lupa kalau misalnya kalian itu punya tujuan, dan kalau misalnya udah dapet tujuan ya jangan dilupain gitu aja gitu loh. Jadi kajian itu waktu itu buka pengumuman itu pas Maulid. Aku sebagai panitia yang ngurus tuh aku berdua kayak kajian nangis tuh tengah-tengah Maulid karena keterima IPB. Iya, itu lagi rame-rame loh. Aku langsung banget di lapangan. Ya aku langsung nyamperin guru kan, kayak salah satunya ada Bu Nadia, tuh aku nyamperin kayak Bu ini prank atau enggak? Kayak aku takutnya tuh itu salah doang kan, si webnya ini error gitu. Karena aku tiba-tiba dikasih kata selamat, bukan semangat gitu. Oh iya. Sebelumnya aku udah kasih kata semangat kan dari nilai rapot itu. Aku nggak lolos juga. Aku daftar di IPB tapi aku nggak lolos di nilai rapot. Jadi aku udah ketolak 2 kali di IPB. Iya. Jadi keterimanya ini karena jalur OSIS, dan itu jalur tujuan aku di utama gitu. Iya. Benar-benar jalannya di situ. Nah, untuk sekarang kajian lagi mempelajari apa aja sih? Pelajari semester kali ini. Jadi kalau misalnya di IPB ini kan kita nggak langsung masuk ke fakultas ya. Kayak aku fakultas peternakan, aku nggak langsung nih belajar peternakan segala macam, enggak. Kalau misalnya di IPB itu kita 1 tahun, semester 1 semester 2 kita belajar dulu PPKU namanya. PPKU. Iya, PPKU itu
Jadi kalau bahasa sederhananya ya, kan kita institut. Terus kita ini campur nih kan, IPA IPS, dan kita ini basicnya tuh semuanya harusnya IPA. Jadi kita belajar pemerataan kayak anak SMA kita belajarnya matkul-matkulnya itu aku kayak belajar bahasa Indonesia, PPKN gitu. Tapi di sana namanya Diksil Diklar gitu. Terus ada juga fisika, kimia, biologi juga belajar, dan rumpun-rumpun IPS pun kita sebenarnya belajar, sosio, ekonomi dasar segala macam itu kita belajar. Jadi kayak sebelum kita masuk ke dalam jurusan, kita itu benar-benar belajar semua materi dasar gitu, materi dasar dari semua pembelajaran. Oh gitu. Jadi kalau di sekolah ini tuh kajian tuh masih kelas 10 yang pelajari semua pelajaran, yang 15 mata pelajaran itu. Benar. Oke. Nah, untuk kajian korelasi masuk ke IPB lewat jalur ketua OSIS tuh apa ya yang aku lakuin gitu ya di sana, yang berhubungan sama ketua OSIS. Karena aku masuknya lewat jalur ketua OSIS, dan rata-rata emang anak-anak jalur ketua OSIS di sana tuh mereka tuh kayak aktif-aktif banget ya, dan aku kan ikutan FOMO ya. Aku kepo gitu deh. Ya ada info kepanitiaan dikit, info organisasi dikit, kayak ini apa kayak seru deh, ikut. Sebenarnya kalau misalnya aku sih nggak deket-deket ini ya, ini kan baru berapa, 3 bulan ya, aku nggak banyak banget sih, aku baru ikut. Sebelumnya kegiatan aku lagi jadi BPH sebagai bendahara di OMDA. OMDA itu organisasi mahasiswa daerah di KMB Banten, Banten ya. Ya, aku jadi BPH di OMDA di kepanitiaan Gebiar Nusantara. Terus nextnya itu aku kemarin ikut magang di sekolah Ormawa. Jadi di organisasi mahasiswa aku itu kita magang ya, sebelum kita masuk organisasi ini kita magang dulu kan. Kayak kita biar cari tahu nih tuh apa sih organisasinya, ada apa aja, dan bagian-bagiannya itu kayak gimana cara kerjanya. Nah, aku magang di situ. Anyway, itu yang daftar tuh banyak banget di sekolah Ormawa, hampir 700 kalau nggak salah ya. Dan yang keterima itu di bironya kan ada banyak ya. Di perbiro itu sedikit yang keterima, dan alhamdulillah itu aku keterima, tapi aku daftarnya di advokasi kesejahteraan mahasiswa ya. Jadi aku keterima di Adkesmah kalau disingkat. Dan aku mau ngasih tau juga, sebenarnya aku agak sedikit flexing sih, karena Adkesmah nih salah satu organisasi di tingkat aku di PKU yang brandingnya itu bagus banget, followersnya 10.000 di IG. Dan aku terima di situ. Wah, keren banget guys. Ya, jadi aku sempat magang juga di sekolah Ormawa di Adkesma itu selama 2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu. Terus buat nextnya sekarang aku lagi ikut seleksi Bapaslon, bakal calon pasangan ketua dan wakil ketua Ormawa 2023. Tapi masih bakal, belum pasangan calon. Oke. Untuk tadi kan Kak Ji bilang ada magangnya ya. Iya. Untuk magangnya itu kita ada syarat apa aja Kak untuk masuk ke magang itu? Buat syarat mungkin lebih ke seleksi ya. Iya, seleksi. Di awal tuh pastinya dari segala macam kita mau daftar pasti ada seleksi berkas. Iya, benar. Ya, kita masukin berkas kita semua, CV segala macam, esai, and then habis itu kita ada sedikit form kayak ditanya mau masuk apa. Iya. Dan sebenarnya itu ada pilihan 1, pilihan 2 sih. Waktu itu pilihan 2 aku biro internal. Ya, internal dan eksternal. Terus pilihan pertama aku advokasi, dan ditanya juga kenapa memilih itu. Habis itu setelah semuanya udah, pemberkasan udah, isi form udah, habis itu aku ada wawancara. Ya, di sesi wawancara ini kita diwawancarain langsung sama si kakak-kakak yang dari organisasi ini gitu. Habis itu nggak lama setelah itu langsung pengumuman. Jadi kalau misalnya yang di magang ini emang belum kompleks, karena kan kita masih magang ya. Iya. Kalau misalnya mungkin nanti di organisasinya nih, karena kan semua organisasi ini belum open recruitment. Opennya tuh dia nanti setelah si ketua sama wakil ketuanya tuh ketemu gitu. Oh, iya. Jadi ini tuh belum ada ketua sama wakilnya? Belum ada pergantian. Iya. Paslon belum ada. Mereka baru mau denis gitu. Oh, gitu ya. Untuk organisasi yang tadi kakak dapetin apa sebelumnya namanya? Akesma. Iya. Itu apa yang kakak dapetin benefitnya? Banyak. Apa tuh salah satunya? Soalnya aku enjoy banget ikut Adkesma ini, karena di Adkesma ini kan lebih ke kesejahteraan mahasiswa ya, dimana si advokasi ini itu kayak kita lebih dekat lah sama mahasiswa PKU ini kan bahasanya. Dan di Adkesma
kita dikasih di magang ini, kita disuruh bikin satu project kan. Iya. Buat kayak syarat dari kamu magang dapat apa, masa nggak apa-apa dong. Iya. Kita harus ngelakuin sesuatu dong. Ya udah, kita disuruh bikin project, and then kita bikin satu project itu namanya mental care. Dan aku enjoy banget ngejalaninnya, karena ini tuh sistemnya agak sama kayak kalau kalian anak BEM mungkin ada yang pernah tahu aku sosialisasi tentang kesehatan mental segala macam ya. Iya. Itu tuh jadi salah satu syarat aku juga buat FLP, tugas FLP. Di situ aku ngejelasin tentang kesehatan mental segala macam. Aku bawa topik tentang kesehatan mental. Dan waktu di Adkesmah, aku lagi-lagi terjun ke project masalah kesehatan mental. Iya. Dan itu tuh aku kayak bikin kotak buat aspirasi teman-teman PKU semua, gimana sih kesehatan mental saat mereka adaptasi dari masa SMA ke masa kuliah ini. Apalagi kan mereka banyak yang homesick, banyak pokoknya capek segala macam kan. Nah, itu aku bareng sama teman-teman Adkesmah, aku bikin project itu gitu. Gitu, keren banget guys. Jadi untuk mental care ini Kak Jia juga pernah di SMA, yaitu namanya Roots ya Kak? Remahat. Iya, kalau Roots beda lagi. Roots sorry ya, maksudnya kalau Remahat itu program dari Kak Jia, dan itu banyak juga yang ngikutin dari program tersebut. Nah, waktunya udah lumayan lama nih, saking serunya ya. Udah ngobrol banyak kebanyakan sharing tentang IPB tersebut. Nah, untuk Kak Jia, pesan Kak Jia ke teman-teman yang kelas 12, tentu aku juga kelas 12, pesan kakak gimana nih? Pesannya ya, aku nih kayak berasa alumni banget sih udah ngasih pesan gini. Pesannya buat teman-teman kelas 12, aku yang mau aku tekenin sekali lagi ya, kayak kalian jangan pernah takut buat nurunin standar. Dulu pun aku ngerasa kayak kayaknya aku nggak bisa deh masuk ke PTN top 5 gitu, top 5 di Indonesia, kayaknya aku nggak bisa gitu. Tapi ketika kalian punya standar, terus kalian nerapin law of attraction ya, kalau kalian tahu itu, aku tahunya dari TikTok sih bener. Ya, jadi kalian kayak naruh gitu dalam diri kalian, aku bisa nih, aku bisa masuk ke IPB, aku bisa masuk ke ini atau apa yang kalian mau. Itu kalian tekunin terus, kalian cari tahu segala macam. Kalau misalnya kalian punya keinginan, itu jangan dikacangin ya, jangan dikacangin guys. Kalian cari tahu terus, kalian perdalam, dan jangan takut buat mencoba. Lepas dari zona nyaman, karena kalau misalnya kalian diem di situ-situ aja, kayak kalian nggak tahu nih sebenarnya apa sih yang jago dalam diriku tuh, apa sih skill yang aku punya gitu loh, segala macam. Dan kalau misalnya emang kalian punya waktu luang, kalian mulailah kegiatan yang emang bener-bener kalian suka, atau itu bisa buat diri kalian berkembang gitu. Jadi gitu aja sih guys pesannya. Untuk kelas 12 maupun yang kelas lainnya 10 atau 11 bisa ditiru apa yang dibilang sama Kak Jia. Jangan takut mencoba gitu pokoknya. Betul banget. Nah, untuk Kak Jia selama 3 tahun sekolah di SMA Budi Mulia, sudah menjadi ketua OSIS juga. Apa sih kesan kakak di SMA Budi Mulia terus? Kesan, aku paling suka nih kesan. Iya, kesannya. Sebenarnya kesan aku tuh banyak banget ya buat Budi Mulia. Pertama-tama pastinya aku bakal bilang makasih ya. Makasih buat SMA Budi Mulia, seluruh elemen dari Budi Mulia gitulah, baik kepala sekolah ataupun guru-guru, itu yang utama gitu ya. Dan buat teman-teman aku semua dari alumni 2023 dan teman-teman aku yang di kelas, di organisasi segala macam, karena mereka semua benar-benar mendukung aku selama masa SMA aku dan sampai aku sekarang gitu ya. Dan aku nggak tahu ya, kalau misalnya aku nggak jadi sekolah di Budi Mulia, apakah aku bisa masuk IPB atau enggak, nggak tahu, karena kan aku belum tentu jadi ketua OSIS dong di yang lain. Dan kesannya juga nggak tahu sih, aku sampai sekarang tuh masih gamon sama SMA gitu. Kalau misalnya aku di sana lagi gabut, homesick, kayak yang keinget tuh aduh SMA gitu, aku kangen gitu. Karena masa-masa SMA tuh indah guys. Indah, apalagi kalau emang masuk organisasi yang banyak kegiatan yang benar-benar bikin kita dapat pengalaman yang baru. Masa kuliah juga indah, tapi nggak seindah SMA gitu. Karena banyak struggle lebih banyak sih. Buat next pesannya gitu ya. Pesannya mungkin nggak jauh-jauh dari tadi, yang tadi aku bilang, jangan pernah nurunin standar, ikut banyak kegiatan, ikut banyak lomba,
nggak apa-apa capek sekarang, tapi ketika kalian nanti udah kuliah itu kan pasti banyak banget di mana-mana dibutuhin CV ya. Betul. Dan kalian udah ngelihat CV kalian kayak penuh, itu kayak sebuah apresiasi gitu loh buat diri, kayak wow ternyata gue selama SMA tuh aktif banget ya. Jadi kayak ngelihatnya tuh seneng guys. Kayak gitu kalau buat pesannya, belajar pasti, ikut kegiatan, dan jangan pernah takut buat mencoba. Itu aja sih pokoknya gue yang pengen intinya, jangan pernah takut buat mencoba. Oke, sebelum penutupan nih Kak, Ya, boleh. jadi di SMA belum lagi kan banyak guru-guru ya, guru cowok atau cewek. Boleh tahu nggak nih guru favorit Kak Jia siapa? Guru favorit ya? Mungkin boleh disampaikan terima kasihnya untuk guru tersebut. Guru favorit itu banyak lah pastinya ya. Karena emang di sini tuh guru-guru Budi Mulia tuh humble semua dan benar-benar terbuka. Kalau misalnya aku dengar-dengar dari cerita guru SMA lain gitu kayak ribet, tapi kayak Budi Mulia kayak chill gitu kan. Dan sebenarnya banyak yang pengen aku sampaikan ke guru-guru, tapi yang buat maybe yang terkhususkan itu pertama ada Pak Sauri sebagai pembina aku di OSIS. Halo Pak. Ya, halo Pak Sauri. Terima kasih banyak buat Pak Sauri yang udah benar-benar ngebimbing aku gimana sih cara aku bisa buat jadi pemimpin yang baik gitu. Dan beliau juga yang membersamai aku pas OSIS. Dan yang kedua aku mau special thanks banget buat Bu Nadia, guru BK. BTW ada di belakang layar Bu Nadia. Ya, karena dari awal aku mau masuk ini itu, mau ikut kegiatan ini itu selalu aku minta tolongnya, dan aku nanya pendapat, even itu nanya pendapat aja ke Bu Nadia gitu. Itu aja sih mungkin. Dan wali kelas aku dari kelas 10, Bu Ruby, Bu Sunarsi, dan yang kelas baru lulus tahun ini loh guys. maaf aku lupa Ibu, maaf banget aku lupa, pokoknya itu ya untuk wali kelas dia selama 3 tahun ya. Jadi kesimpulannya guys, Bu Ani maaf ya Bu, aku tetap cinta ibu kalian semua. Oke, untuk kesimpulannya, jadi kita kalau mau masuk ke penjuruan tinggi atau kita punya cita-cita, jangan pernah putus asa guys. Kita harus netapin prinsip kita sampai kapanpun, dan kita tuh harus banyak-banyakin kegiatan positif yang yang bermanfaat untuk kedepannya. Gitu. Jadi terima kasih untuk Kak Jia atas tips dan sharing-sharingnya di perkuliahan ini. Semoga Kak Jia sukses selalu. Amin. Semoga Kak Jia sehat selalu di selama perkuliahan ini. Jadi ya, sekian dari saya Naila Jihan dan Fazia Alifia Mumtaz. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah nonton podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.